Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram sampai pada babu sholatil idaini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sampai pada hadis ke-482. Naqalal mu'allifu rahimallahu ta'ala wa an Abi Umair bin Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Abi Umair ibni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an umumatin lahu, dari paman-paman beliau. Jadi dari paman-paman Abu Umair, minas sahabati, dari kalangan para sahabat. Anna Rabban, diceritakan bahwasanya serombongan jauh datang, fasyahidu, dan mereka bersaksi, annahum ra'awul hilal, bahwasanya mereka telah melihat hilal bil amsi, kemarin. Fa'amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat an yuftiru, untuk berbuka puasa. Wa idza asbahu, dan apabila dalam keadaan pagi atau apabila pagi harinya, anjagtu, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menuju ila musallahum, ke tempat pelaksanaan sholat, yaitu tanah lapang. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa hadza lafduhu wa isnaduhu sahihun. Jadi ini ada hadis dari Abu Umair. Abu Umair itu anaknya Anas bin Malik, dan Abu Umair ini meriwayatkan dari paman-paman beliau yang dari kalangan sahabat. Artinya ini riwayat dari tabi'in, dari sahabat Nabi, dan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diceritakan suatu ketika ada peristiwa di Madinah itu pada akhir bulan Sya'ban, bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan. Nah, ketika itu di Madinah pada tanggal itu belum terlihat hilal. Tiba-tiba ada rombongan, disebutkan rombongan ini adalah Al-A'rab, ya, rombongan Arab Badui, tapi mereka itu muslim, datang kepada Nabi ke Madinah. Dan pada saat itu kaum muslimin di Madinah itu apa? Ya, masih berpuasa. Nah, kemudian mereka mengatakan dan mereka bersaksi bahwasanya kemarin, ya kemarin berarti tanggal berapa? 29-nya itu telah melihat apa? Nah, ketika telah bersaksi, mereka itu telah melihat hilal,
Kemudian persaksiannya ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membatalkan puasa, ya, untuk membatalkan apa, puasa. Nah, kemudian ketika Nabi memerintahkan mereka itu untuk membatalkan puasa, akan tetapi Nabi memerintahkan sholat idnya itu besok pagi. Nah, karena pada waktu itu sudah memasuki waktu duhur. Nah, jadi Nabi memerintahkan kaum muslimin sudah sekarang buka puasa karena ini sudah masuk bulan Syawal. Dan nanti sholat idnya itu apa? Besok. Ya, karena menerima kabar telah terlihatnya hilal itu pada saat apa? Sudah zawal. Ya, sudah masuk waktu apa tuh? Zuhur. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, para sahabat, untuk menuju ke tanah lapang besok pagi. Nah, berarti ini sholat idnya itu tanggal berapa nih? Tanggal 2 sholat idnya. Kenapa? Sudah lewat berarti. Iya. Ya karena tahunya pada itu. Zakat fitrahnya berarti di sini tidak ada. Ya, itu. Karena ini kan berkaitannya dengan itu masalah apa? Zakat. Nah, maka di dalam hadis ini, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah yang pertama, apabila telah terlihat hilal, ya, artinya ketika ada orang melihat hilal dan diambil sumpahnya, kemudian diterima oleh al-qadhi, hakim, maka persaksiannya ini diterima dan menjadi keputusan hukum. Apabila misalnya hari ini atau sore ini belum terlihat hilal, ini di awal puasa, misalnya terjadi di awal puasa, paginya, ya, atau pas waktu duha, atau misalnya pas waktu duhur ada kabar seseorang itu melihat hilal, maka pada waktu itu kaum muslimin, ya, dia itu tidak makan tidak minum sampai maghrib, meskipun paginya itu sarapan, ya, tapi nanti di lain bulan puasa harus diqodho. Nah, ini kalau konteks sekarang mungkin kayaknya tidak terjadi, ya, itu konteks dulu, ya. Kalau sekarang kan sudah ada media, ya, itu maksudnya demikian, ya. Jadi ini kalau toh terjadi di suatu negara ataupun di suatu daerah tidak ada satupun yang melihat hilal pada malam hari ini, misalnya ini adalah ya, malam ke-30 misalnya, malam ke-30 dari Sya'ban. Nah, kemudian kok tidak ada hilal, ya sudah, berarti digenepin menjadi 30. Ternyata pada siang harinya ada yang mengatakan saya melihat hilal, disumpah, diterima sumpahnya, maka pada waktu itu meskipun paginya sudah sarapan, maka dimulainya berhenti makan dan minum pada saat itu juga. Tapi nanti di luar bulan Ramadan itu harus engkau tuh. Nah, ini maka saya katakan kalau konteks di Indonesia kayaknya sudah ya, artinya terjadinya itu ya, kecil lah, kemungkinan kecil itu, kecuali kalau orang hidup di hutan mungkin bisa, ya. Nah, sebaliknya misalnya malam ini adalah malam ke-30 Syawal misalnya, belum terlihat hilal, nah maka sudah digenepin menjadi 30. Nah, ternyata paginya ada yang mengabarkan bahwasanya
ya bahwasanya saya melihat hilal pada malam hari atau pada kemarin malam. Nah, maka pada waktu itu apa? Ya, pada waktu itu sudah berbuka. Kalau memang waktunya itu sebelum sholat zuhur misalnya, maka pelaksanaannya sholat itu ya pada waktu itu. Tapi kalau konteks hadis ini itu sudah melewati apa? Ya, sudah masuk waktu itu zuhur. Ya, dan saya kira juga untuk masalah ini juga apa? Ya, artinya untuk terjadinya di Indonesia kayaknya apa? Ya, kayaknya kemungkinan kecil. Ya. Tapi pada zaman dulu itu ya apa namanya terjadi. Nah, artinya ini apa? Artinya di sini yang menjadi patokan awal puasa dan yang menjadi patokan awal Syawal itu adalah ru'yatul hilal. Adalah ru'yatul hilal. Kalau hilal tidak terlihat, ya sudah menggenapkan bilangan Sya'ban 30 atau bilangan Ramadan menjadi 30. Ini adalah konsep dasarnya demikian. Nah, adapun istihad-istihad yang lainnya, ya itulah istihad. Ya, tapi konsep dasarnya dari Nabi itu demikian. Nah, penetapan hari raya, penetapan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Nah, ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, apabila terjadi berita tentang terlihatnya hilal itu pada pagi hari di tanggal 30 Ramadan misalnya dan melewati waktu zuhur, maka kaum muslimin itu berbuka, tetapi pelaksanaan sholat idnya itu apa? Pada pagi hari. Berarti besoknya tanggal berapa? 2. Nah, yang menjadi pokok pembahasan itu adalah sholatnya itu qadha atau adaan. Adaan itu berarti memang waktunya itu. Kalau qadha berarti sudah apa? Lewat waktu. Maka para ulama menyampaikan sholat id yang disebutkan dalam hadis ini adalah qadha. Jadi Nabi itu mengqadha sholat id di hari kedua daripada bulan Syawal. Nah, jadi ini Nabi sholatnya itu qadha. Jadi mengqadha sholat Idul Fitri di hari kedua bulan Syawal. Nah, ini mengqadha. Ya. Makanya ada sebagian khotib itu hari rayanya berbeda, misalnya hari rayanya satu Syawalnya hari Rabu menurut dia. Tapi dia itu dapat khutbah apa? Ya, hari Kamisnya itu. Oh, nanti saya hari rayanya sekarang, khutbahnya besok. Ini boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Ya. Loh, hari rayanya itu menurut dia itu hari Rabu, ya sudah hari Rabu. Hari Kamisnya sudah enggak. Kan demikian itu. Nah, kan bukan qadha, buat dia kan bukan qadha. Nah, itu. Kalau qadha itu ada sebab. Kalau itu enggak ada sebab kan. Nah, itu. Ada sebagian kan enggak apa-apa. Nabi itu kan sholatnya di hari yang kedua. Ya. Oh, berarti meskipun saya hari rayanya apa namanya hari Rabu, tapi saya khutbahnya dapat khutbah itu hari Kamis. Ya, oh enggak apa-apa. Oh, enggak. Berbeda kasusnya. Kan ada demikian itu. Ya, kalau kasus Nabi itu memang mendengar ru'yatul hilalnya pada apa namanya siangnya itu. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Nah, tapi ini kasusnya beda itu. Nah, jadi sholat yang dilaksanakan oleh Nabi pada hari kedua itu qadhaan mengqadha sholat Idul Fitri yang kemarin itu telah keluar atau lewat daripada waktunya. Karena pelaksanaan sholat id itu dimulai dari terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai Syawal. Ya, Syawal itu artinya masuk waktu zuhur. Nah, kemudian Bapak Ibu,
yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Masalah yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya sholat id ini sangat dipentingkan. Ya, kemarin sudah dibahas tentang perbedaan ulama tentang hukum sholat Idul Fitri. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, tapi ala kulli hal, terlepas dari perbedaan itu, ya, sholat id ini adalah sangat dipentingkan. Kenapa demikian? Sampai-sampai Nabi itu mengkodok pada hari kedua di bulan Syawal. Ini menunjukkan apa? Ya, bahwasanya sholat id itu sangat dipentingkan. Nah, nanti ada penguatnya tentang bahwasanya sholat id itu sangat dipentingkan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan penting sekali pelaksanaan daripada sholat id. Nah, karena Nabi itu sampai-sampai mengqadha pada pagi hari. Nah, kemudian masalah yang keempat, pelaksanaan sholat id. Pelaksanaan sholat id itu di musola. Di sini lafadznya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin an yaktu ila musolahu. Nabi itu memerintahkan mereka kaum muslimin ke musola. Musola di sini bukan musola istilah kita. Ya, musola itu adalah istilah apa namanya syar'i, adalah tanah lapang. Ya, tanah lapang. Seperti lapangan, ya, ataupun alun-alun, ya, itu pokoknya tanah lapang. Nah, ini apa namanya sunnahnya demikian, pelaksanaannya itu berada di tanah lapang. Nah, meskipun ada masjid, ya meskipun ada masjid, ya dikecualikan kalau memang terjadi hujan. Nah, ini masalahnya demikian. Tapi memang di beberapa masjid, di beberapa tempat itu karena tidak ada tanah lapang, ya, kalau di jalan pun juga mengganggu misalnya, ya sudah pelaksanaannya di mana? Di masjid. Nah, maka kalau bisa itu masjid itu halamannya luas, ya, buat apa sholat id itu halamannya luas, ya, punya apa namanya kalau bisa ya parkirannya juga luas, ya. Nah, jadi ini di tanah lapang sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya kesimpulan daripada hadis ke-482. Kemudian hadis ke-483, 484. Nah, dari sini disebutkan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat id, atau apa namanya hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hadis 483, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu, tidaklah beliau mendatangi Yaumal Fitri, pada hari raya Idul Fitri, artinya mendatangi tempat sholat, hatta yakula tamarotin, sehingga beliau itu memakan beberapa kurma. Akhrajahul Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin mu'allaqatin, dan di dalam riwayat mu'allaq, ini namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang tidak disebutkan sanadnya, dan di dalam hadis Imam Bukhari itu ada beberapa hadis mu'allaq. Nah, wa fi riwayatin mu'allaq, dan di dalam riwayat mu'allaq, mu'allaq itu artinya hadis yang disebutkan ya tanpa adanya penyebutan sanad, langsung
kepada intinya. Qala Rasulullah, atau Rasulullah melakukan demikian, itu namanya hadis mu'allaq. Wa wasalahu Ahmad, dan di dalam riwayat Imam Ahmad hadis ini, riwayat ini dimausulkan. Dimausulkan artinya disebutkan sanadnya oleh siapa? Imam Ahmad. Dan di situ ada tambahan riwayat Imam Ahmad, wa ya'kuluhunna afrodan, dan beliau memakan buah kurma itu afrodan, bilangannya itu ganjil. Ya, bilangannya itu ganjil. Nah, di dalam dua hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan hadis mu'allaq dalam riwayat Bukhari, dan juga hadis riwayat Imam Ahmad, menunjukkan di antara sunnah Nabi ketika hendak pergi ke tempat sholat id untuk melaksanakan sholat id, disunahkan untuk memakan buah kurma. Ya, untuk memakan buah kurma. Dan di sini disebutkan memakannya itu ganjil. Jadi bilangannya ganjil 1, 3, 5, 7. Itu disunahkan demikian. Nah, memakan buah kurma, buah kurmanya itu dalam bentuk ganjil. Nah, atau memang ini disebutkan artinya sebelum datang ke sholat Idul Fitri, ya disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Ya, untuk sarapan. Artinya disunahkan untuk iftar. Iftar itu artinya makan. Ya, kalau lebih baik ya kurma. Ya, kalau tidak ya yang penting sarapan. Artinya ini hikmahnya apa? Ini hikmahnya adalah idharul iftar, menunjukkan bahwasanya hari itu adalah hari bukan puasa. Ya, untuk idharul iftar artinya menunjukkan bahwasanya hari itu hari yang bukan puasa. Jadi Nabi itu sunnahnya apa? Makan kurma. Kurmanya bilangnya ganjil. Ya, kalau bisa ya kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, kurma makan ya untuk sebagai sarapan. Kalau tidak ada ya sarapan saja. Karena hikmahnya adalah idharul iftar, menunjukkan bahwasanya hari itu adalah bukan hari puasa. Nah, tapi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi ya pakai kurma. Kalau enggak ya sarapan. Ya, ada opor, ya ada ketupat. Nah, itu. Yang penting ketika mau berangkat ke sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan kurma atau disunahkan iftar, makan. Karena di situ hikmahnya apa? Menunjukkan bahwasanya hari itu bukanlah hari untuk berpuasa. Nah, dan juga ya ini sebagai imtisalan di amrillah. Nah, sebagai apa? Ya, pelaksanaan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis ke-485. Wa ani ibni Buraidah. Wa ani ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ibnu Buraidah an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju, beliau tidak keluar menuju tempat sholat id, yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, hatta yat'ama, sehingga beliau itu makan. Di sini tidak disebutkan makan apa. Wala yat'amu, dan beliau tidak makan yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yusolliya, sampai beliau itu melaksanakan sholat Idul Adha. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini diantara sunnahnya lagi. Menurut penuturan Ibnu Buraidah dari ayahnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruj,
Ini adalah uslub yang menunjukkan Nabi ini senantiasa melakukan hal demikian terus-menerus atau menjadi kebiasaan Nabi. Dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum mendatangi tempat sholat Idul Fitri, beliau itu makan terlebih dahulu. Ya, kalau sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan Idul Fitri, maka disunahkan makan dulu, entah kurma ataupun entah apa. Akan tetapi di sini sebutkan Nabi itu tidaklah makan sebelum mendatangi sholat Idul Adha, sampai beliau itu selesai melaksanakan sholat Idul Adha baru Nabi itu makan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau sebelum mendatangi sholat Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu, hikmahnya adalah menampakkan bahwasanya hari itu bukan hari puasa. Kalau hari Idul Adha, Nabi itu tidak makan sebelum mendatangi sholat Idul Adha sampai beliau itu melaksanakan sholat Idul Adha. Ini hikmahnya apa? Supaya Nabi itu bisa makan dari hewan kurban. Nah, jadi memang sunnahnya demikian. Artinya habis sholat Idul Adha, kemudian nanti ada pelaksanaan pemotongan, kemudian disitulah makan daging kurban. Nah, makan daging kurban. Dan ini disunahkan. Ya, makan daging kurban itu disunahkan. Maka Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika sebelum mendatangi sholat Idul Adha beliau itu tidak makan. Makanya nanti kalau sudah selesai sholat, ya selesai penyembelihan, kemudian apa? Makan hewan kurban. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah, makanlah minha, dari binatang yang telah disembelih, dan berikanlah kepada siapa? Orang yang dalam keadaan susah dan orang yang dalam keadaan fakir. Nah, jadi sunnahnya itu apa? Memakan ya hewan kurban. Makanya ketika sebelum sholat Idul Adha itu sunnahnya ya jangan sarapan dulu. Ya, makanya nanti ya setelah pelaksanaan penyembelihan, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, wedang tadi wedang. Ya, makan juga tidak masalah, sarapan dulu juga tidak masalah. Tapi ini kalau kita mau mengikuti sunnah, demikian sunnah. Ya, jadi kalau memang sudah lapar, memang nggak boleh makan, Ustaz, boleh. Tapi sunnahnya itu ya tidak makan dulu. Ya, sebelum pelaksanaan sholat dan juga menyembelih. Jadi itu hikmahnya demikian. Nah, hadis ke-486. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal huyyadha fil idaini. Umirna, kami diperintahkan, an nukhrijal awatiqa, untuk mengeluarkan, artinya untuk menyuruh keluar, al awatiqa, para gadis. Ya, para gadis artinya entah itu gadis pingitan atau bukan pingitan. Ya, jadi gadis. Wal huyyadha, dan wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Fil idaini, pada Idul Adha dan Idul Fitri. Yashhadnal khaira, untuk menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan panggilan kaum muslimin. Wa ta'tasirul huyyadul musalla, dan para wanita yang haid itu menjauh dari
tempat pelaksanaan sholat id. Muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini diterangkan para sahabiyat itu mengatakan umirna. Kalau lafadz umirna itu dihukumi sebagai hadis marfu, meskipun yang berkata itu adalah sahabiyah. Tapi kalau lafadz hadisnya itu umirna, itu dihukumi marfu sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hakikatnya yang memerintahkan itu siapa? Nah, Nabi. Nabi memerintahkan para sahabiyat untuk apa? Untuk menyuruh para wanita untuk apa? Menyaksikan pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan mendengarkan khutbah, menyaksikan kebaikan, menyaksikan apa namanya doa panggilan kaum muslimin, ya takbir, tahmid, nah di situ. Dan disitulah tempat kumpulnya kaum muslimin setahun sekali. Nah, akan tetapi di sini dikatakan apa? Bagi wanita yang haid itu datang tapi tidak ikut sholat, ya itu menjauhi daripada tempat pelaksanaan sholat. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya, sangat diutamakannya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sampai Nabi memerintahkan para gadis, memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk apa? Menyaksikan pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, menyaksikan mereka itu sholat. Nah, supaya terlihat syiarnya, ya, terlihat syiarnya. Maka yang lebih baik itu dalam satu desa itu pelaksanaan sholat id itu satu tempat, ya, sehingga apa? Syiarnya lebih apa? Ya, lebih terlihat itu, ya. Tapi sekarang masing-masing di masjid, ya, akhirnya ya syiar untuk istimanya itu ya sedikit apa namanya tidak terlihat. Ya, jadi di tanah lapang, di apa namanya lapangan desa, di situ kumpul semuanya. Ini syiarnya kelihatan. Nah, kalau masing-masing ya apa namanya, kadang-kadang satu RW aja masing-masing melaksanakan sholat itu, padahal jaraknya berdekatan. Nah, di sini lagi khotib, di sini apa lagi khutbah, di sini khutbahnya tabrakan. Nah, ini artinya kalau pengen syiar yang lebih terlihat ya sudah, satu desa itu satu tempat, satu lapangan. Nah, itu demikian. Nah, supaya syiarnya itu lebih terlihat. Nah, karena pada zaman dulu ya begitulah Nabi. Ya, Nabi itu ketika sholat apa namanya id itu ya dijadikan satu. Nah, hadis ke-487. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin dan sahabat Abu Bakar. Wa Umar dan sahabat Umar. Yusallunal idaini, mereka itu sholat Idul Adha, Idul Fitri, qoblal khutbati, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhuma, mereka itu melakukan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sebelum apa namanya, setelah, ya, jadi khutbahnya itu setelah apa? Sholat Id. Pelaksanaan sholatnya sebelum khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya itu sebelum sholat. Tapi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kapan pelaksanaan khutbahnya?
yaitu setelah Nah, maka di dalam hadis ini, para ulama menyampaikan khutbah disyariatkan pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan pelaksanaannya itu setelah sholat Id. Ini jadi disyariatkan adanya khutbah. Kalau hari raya Idul Fitri, tema khutbahnya tentang masalah sedekah. Kalau memang sholat Idul Adha, temanya itu tentang pengabdian, ya, tentang masalah ubudiyah kurban. Nah, dan pelaksanaannya itu setelah sholat Id. Nah, kemudian ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya apa? Kalau khutbah Jumat itu hukumnya adalah syarat dari sahnya sholat Jumat. Nah, adapun khutbah di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, menurut jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Ya, itu menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala, bukan syarat. Nah, meskipun bukan syarat, tetapi kita ini harus berusaha setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, duduk sebentar untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah. Nah, itu ya di sebagian tempat itu ya, setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri selesai, ya barisan belakang bubar, ya nanti barisan depan itu ya mau keluar juga nggak enak, ya itu jangan. Artinya meskipun ya ini hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama, tapi itu kita berusaha untuk mendengarkan, ya berusaha untuk mendengarkan. Nah, jadi ini mohon maaf, ini menjadi apa namanya ya renungan buat kita. Artinya sholat Idul Fitri ya kemudian ketika selesai, atau sholat Idul Adha ketika selesai, mohon jangan bubar mendengarkan khutbah Id ya sampai imam itu berdoa dan doanya selesai baru bubar. Dan bubarnya itu kan menjadi syiar, Pak. Ya kalau bubarnya bersama-sama itu kan apa? Menjadi syiar. Ya kalau bubarnya itu apa? Sedikit-sedikit itu mana syiarnya tidak ada. Jadi sholatnya bareng, ya kemudian setelah sholat mendengarkan khutbah bareng, kemudian setelah selesai khutbah baru bubar, itu menjadi syiar yang luar biasa. Nah, ini jadi demikian, hukumnya adalah sunnah. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan khutbahnya itu berapa kali. Nah, ini masalah kedua. Jadi di sini Ibnu Umar hanya menyampaikan, Nabi dan juga Abu Bakar dan juga sahabat Umar, mereka itu melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha sebelum khutbah. Artinya khutbahnya itu setelah sholat. Di sini tidak disebutkan khutbahnya itu berapa kali. Nah, maka para imam madhab yang 4 itu mereka sepakat bahwasanya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah 2 kali. Ya, 2 kali. Idul Fitri itu 2 kali khutbah. Idul Adha 2 kali khutbah. Artinya khutbah pertama, kemudian selesai duduk, kemudian bangun lagi untuk khutbah yang kedua. Ini adalah pendapat para imam madhab. Ya, mereka itu mengatakan khutbahnya itu 2 kali. Nah, diantaranya disebutkan di dalam kitab Al-Mudawwanah. Ini kitab punya madhab Imam Malik. Ya, jadi salah satu kitab referensi daripada madhab Imam Malik itu Al-Mudawwanah. Disebutkan waqala Malikun,
Berkata Imam Malik, al-khutabu kulluha, dan khutbah semuanya, khutbatul imami fil istisqa, khutbahnya imam pada sholat istisqa, wal idaini, dan pada sholat idul fitri idul adha, wa yaumi arafah, dan pada hari arafah, wal jumu'ati, dan hari Jumat, yajlisu fi ma bainaha, khatib itu duduk di antara khutbah-khutbah itu, yafsilu bainal khutbataini bil julus, memisahkan antara dua khutbah dengan duduk. Ini pendapatnya disampaikan oleh Imam Malik. Kemudian di dalam kitab ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nah, an Ubaidillah ibnu Utbah, dari Ubaidillah bin Utbah, qala, beliau berkata, as-sunnatu, yang menjadi sunnah, yaktubul imamu fil idaini, imam berkhutbah pada sholat idul fitri idul adha, khutbataini, dua khutbah, yafsilu bainahuma bijulus, yang mana imam itu memisahkan antara dua khutbah dengan duduk. Ini pernyataan Imam Syafi'i di dalam kitab Sudah kan? Berapa? 1 menit. Ya, kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.